Bapak Ibu sahabat sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa penilaian kesesuaian itu menggunakan sistem atau menggunakan sistem information management atau SIM, penilaian kesesuaian seleksi guru ASN P3K 2022 versi 5.0 seperti ini ya, dan nanti memasukkan username dan password ya. Nah, ini yang mengisi nanti adalah guru senior, kepala sekolah ya, dan juga pengawas dan juga dinas dan juga BKPSDM. Nah, mereka sebelum mengisi tentu akan membutuhkan informasi, membutuhkan data yang perlu digali, yang perlu didapatkan oleh Bapak Ibu sahabat semuanya. Nah, tepat sekali di video ini kita akan mencoba simulasi ya, simulasi kepada Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan kira-kira peluang besar atau peluang apa saja yang akan ditanyakan pada penilaian kesesuaian ini. Jadi pastikan simak baik-baik berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu sahabat semuanya di channel ini tentunya yang akan selalu memberikan update menarik bermanfaat untuk Ibu dan Bapak sekalian, sahabat School Pedia semuanya. Dan di video ini kita akan mencoba simulasi wawancara atau pertanyaan-pertanyaan berkaitan ya peluang-peluang Bapak Ibu penilaian kesesuaian, khususnya penilaian kesesuaian kompetensi dan kinerja. Bapak Ibu harus pahami dulu ya bahwa penilaian kesesuaian ini ya nanti dilakukan salah satunya oleh guru senior ya yang terdiri dari dua aspek, yaitu kompetensi dan juga kinerja teman-teman ya. Penilaian ini memilih salah satu jawaban yang paling sesuai ya. Sekali lagi, memilih salah satu jawaban yang paling sesuai di antara beberapa pilihan jawaban pada setiap pertanyaan. Sistem akan menyimpan jawaban dari setiap pertanyaan ketika penilai menekan tombol lanjut ini ya. Nah, ini gambarannya ya. Jadi nanti guru senior ya, kepala sekolah ya, Kepsek ya, dan pengawas sekolah akan dihadapkan pada sebuah aplikasi ini. Mereka akan mengisi ya. Itu harus pahami baik-baik dan nanti ini dilaksanakan tepatnya kapan? Yaitu tanggal 27 dan 28 November 2022 dan ini dilakukan terpusat di suatu tempat ya untuk penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah dan guru senior ini ya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu sahabat semuanya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Nah, komponen penilaian ya itu Bapak Ibu sahabat semuanya harus pahami ya. Nah, yang dinilai penilaian kesesuaian khususnya itu adalah kompetensi dan kinerja ya yang dinilai oleh para kepala sekolah, pengawas sekolah dan juga guru senior ya. Kompetensi profesional pedagogi sosial kepribadian aspeknya adalah ini pengembangan diri. Nah, pengembangan diri itu bagaimana? Nah, nanti besar kemungkinan Bapak Ibu sahabat semuanya akan ditanya oleh pengawas, kepala sekolah atau guru senior ya. Bapak Ibu, kira-kira apa yang sudah Bapak Ibu lakukan berkaitan dengan pengembangan diri ini ya? Apa yang sudah Anda lakukan pengembangan diri? Nah, jawabnya kira-kira bagaimana? Jawabnya tentu Bapak Ibu bisa menjawab, saya sudah mengikuti beberapa workshop, ya workshop atau pelatihan ya. Nah, pelatihan atau webinar ya, yang mana menunjukkan ini pengembangan diri Bapak Ibu sekalian ya. Dan tentu sebaiknya juga siapkan beberapa sertifikat untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu benar-benar melakukan pengembangan diri ini ya. Nah, ini kemudian Bapak Ibu sekalian, dia akan ditanya sebuah keaktifan berkomunikasi. Ini pasti akan didapat langsung ya. Jadi ketika guru senior, kepala sekolah dan pengawas sekolah ngobrol dengan Bapak Ibu, ya tunjukkan bahwa Bapak Ibu itu aktif dalam komunikasi ya dan juga bisa berkomunikasi dengan baik, lancar ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian mulai sekarang lakukan komunikasi yang baik kepada semua warga sekolah ya. Kenapa? Karena nanti bisa saja para penilai ini akan melakukan tanya jawab kepada orang lain ya, menanyakan, "Oh, orang ini atau guru ini itu bagaimana komunikasinya, baik tidak?" Nah, begitu. Nah, lalu kerjasama. Nah, kerjasama ini memang ya akan dinilai juga atau aspek yang penting dan ini juga akan ditanyakan kira-kira pada sebuah kasus. Misalkan Bapak Ibu dihadapkan pada sebuah kegiatan contohnya Sumpah Pemuda. Kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Nah,
Nah, Bapak Ibu bisa menjawab ya dalam sebuah kerjasama, misalnya kami dalam kepanitiaan ya, dalam panitia bekerja sama dalam tim, ya contohnya juga kurikulum ya kami bekerja sama dalam tim dalam menyusun kurikulum dan lain sebagainya ya. Tunjukkan intinya bahwa Bapak Ibu sekalian menunjukkan kerjasama yang baik ya, kerjasama yang bagus dari segala lini segala hal ya. Lalu perekat kebangsaan ya, perekat kebangsaan ini tentu erat kaitannya dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa saja nanti pengawas ya itu akan menanyakan atau mengangkat sebuah topik yang mungkin isu terkini berkaitan dengan persatuan Indonesia ya, konflik-konflik dan lain sebagainya ya. Pokoknya Bapak Ibu sekalian bagaimana bisa menjawab agar ya bangsa ini selalu rekat dan bersatu ya. Nah, kebiasaan refleksi ini pasti bisa saja ditanya begini, Bapak Ibu sekalian, setelah mengajar, apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, lakukan refleksi, jangan lupa jawab seperti itu ya. Nah, ini kebiasaan refleksi dan idealnya memang dilakukan setelah pembelajaran idealnya ya, setelah pembelajaran. Jadi, sangat penting untuk meningkatkan mutu pembelajaran Bapak Ibu sahabat semuanya. Lalu berpusat pada peserta didik ya. Ini bisa juga diwawancara, ditanyakan ya contohnya, contoh kecilnya adalah begini Bapak Ibu sekalian kira-kira bagaimana Bapak Ibu memutuskan apa model pembelajaran yang terbaik? Nah itu. Jadi Bapak Ibu bisa menjawab bahwa model pembelajaran yang baik tentu saya harus memperhatikan keadaan kondisi siswa. Karena dengan memperhatikan kondisi keadaan siswa ini ya, siswa, maka saya bisa memilih metode yang paling tepat sesuai dengan kondisi yang ada pada siswa. Ya, artinya bukan karena kita suka menggunakan metode tertentu ya, bukan karena kita, tapi karena siswa ya, begitu Bapak Ibu sahabat semuanya ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Lalu kenyamanan dan keamanan belajar. Nah, kenyamanan dan keamanan belajar ya, ini tentu Bapak Ibu sekalian bisa saja ditanya-tanya ya. Kamu nanya ditanya kira-kira, Bapak Ibu, apakah anak-anaknya merasa nyaman dalam belajar dengan Bapak Ibu? Ya ini tentu pertanyaan yang sangat, sepele ibaratnya ya, pasti Bapak Ibu jawab ya sangat nyaman. Namun bisa saja nanti, para pengawas, para kepala sekolah bisa saja mengamati ya dalam pembelajaran ya, bisa seperti supervisi melihat Bapak Ibu mengajar ya ternyata, kelasnya seperti apa ya, bisa saja seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Dan sekali lagi ini hanya sebuah, antisipasi atau sebuah referensi untuk memberikan gambaran, karena banyak sekali Bapak Ibu yang bertanya berkaitan dengan ini ya. Intinya dari segala hal yang ditanyakan ini, Bapak Ibu tunjukkan bahwa di kelas Bapak Ibu sekalian itu menunjukkan sebuah kenyamanan dan keamanan dalam belajar. Ini kuncinya ya, karena ini aspek yang dinilai. Ya, bisa saja disajikan dalam sebuah kasus ya. Misalkan ada satu anak ya, dia belajarnya ya tidak suka dengan model, di tempat ya, atau monoton di tempat duduk ya. Anak tersebut suka di alam dan lain sebagainya. Ya, untuk mendukung kenyamanan maka Bapak Ibu sekalian bisa mencari model metode atau mengarahkan pembelajaran pada, alam atau tempat yang sekiranya memungkinkan anak-anak untuk bergerak ya. Salah satunya itu, memperhatikan kenyamanan, keamanan dalam belajar ya. Dan juga keamanan belajar dipastikan ruangannya itu aman ya, dalam arti tempatnya tidak berbahaya ya, atau tempat yang dilakukan misalkan belajar di luar kelas ya, mengamati di pinggir jalan, mungkin ada sebuah proyek tertentu ya. Jadi keamanan belajar ini penting sekali. Lalu efektivitas pembelajaran asesmen dan berorientasi pada peserta didik. Nah, ini asesmen kata kuncinya ya. Jadi asesmen ini orientasinya adalah kepada peserta didik bagaimana bisa meningkatkan ya, meningkatkan mutu pembelajaran ya, atau proses pembelajarannya ya. Jadi hakikat, evaluasi asesmen ya yang berorientasi pada peserta didik ya. Jadi orientasinya pada peserta didik atau tujuannya pada peserta didik, apa yang telah dilakukan pembelajaran dan asesmennya itu semata-mata adalah untuk meningkatkan mutu, untuk memajukan peserta didik ya, itu. Lalu kinerja. Nah, kinerja ini ya tentu sebenarnya ini bisa dilihat kalau kepala sekolah, guru senior itu di sekolah Bapak Ibu sekalian
bisa mengetahui, oh Pak Guru A, Pak Guru B, Bu Guru A, Bu Guru B, orientasi pelayanannya bagus, komitmennya bagus, inisiatif kerjanya bagus, kerjasamanya bagus. Nah, nanti berbeda dengan pengawas, baru mereka karena mungkin kurang begitu kenal dengan Bapak Ibu bisa saja wawancara ya. Wawancara, tanya-tanya kira-kira bagaimana cara pelayanan, cara Bapak Ibu sekalian memberikan pelayanan yang terbaik pada siswa. Contohnya pada saat akhir pembelajaran bagaimana. Nah, kemudian ditanya juga komitmen, Bapak Ibu sekalian bagaimana misalkan lulus P3K ya atau tidak lulus P3K, apa yang Bapak Ibu lakukan ya terkait dengan komitmen. Nah, inisiatif kerja ini pasti ditanya ide-ide gagasan yang menarik dari Bapak Ibu. Nah, misalkan Bapak Ibu dihadapkan pada sebuah kondisi keterbatasan, kira-kira apa inovasi yang bisa Bapak Ibu lakukan? Contoh kecilnya ya, lalu kerjasama ya, kerjasama ini tentu jelas Bapak Ibu harus bisa melakukan sebuah, kerjasama dalam tim dengan baik untuk menyukseskan pembelajarannya dan meningkatkan mutu pembelajaran siswanya ya. Nah, jadi 2 hal ini kinerja dan juga kompetensi ya. Kompetensinya mencakup profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian lengkap ya. Nah, ini sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan bisa ada referensi ya, kira-kira wawancara yang ditanyakan dan ini belum ada hal yang atau pertanyaan yang sifatnya baku ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena ini masih praduga menduga-duga Bapak Ibu mencari dimanapun tidak akan yang sifatnya standar atau, sama se-Indonesia ya, karena ini pasti baru pertama kali dan soal-soalnya di sini Bapak Ibu sekalian, pada SIM ini tentu Bapak Ibu pasti paham ya, ini soal-soal yang ada di sini ya, ini sifatnya jelas rahasia, sampai saat ini belum ada yang tahu ya. Nah, Bapak Ibu jika menyimak apa yang kami jelaskan ini pasti bisa menangkap, pasti bisa, eee melakukan yang terbaik ya, agar Bapak Ibu lulus tentunya ya dan kami doakan semoga Bapak Ibu sekalian lulus. Jika bermanfaat jangan lupa di-like, subscribe ya, sampai jumpa di video-video kami berikutnya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga sukses lolos P3K 2022 ini, amin.